berkaitan dengan suami, yaitu setengah jika mayat mempunyai anak dan setengah jika mayat tidak mempunyai anak dan seperempat jika mayat mempunyai anak. 100 Reguan. Ya, makin seru ya kejar-kejaran ini. Dan semuanya masih Pak Dewan Hakim, ya. jawaban yang pertama itu yang dinilai, itu tadi diralat. Jadi mohon maaf, jadi harus sesuai dengan kaidah yang kita pegang. Belum bertanya kemana dia buat. Yang pertama memang harus jadi lalu. Ya, tapi ini kan dia artinya belum selesai ya. Ya, jadi Beliau mengulang, ini rebutan Dewan Hakim yang terhormat. Apabila salah ucap pertama, maka itu yang dijadikan sebagai patokan. Oke. Gimana Dewan Ketua? Memang jawaban pertama itu tidak pas. Jawaban pertama itu kalau dia punya anak sempat terlontar, kemudian langsung diralat apabila dia tidak punya anak. Gimana? Ini Pak, kalau jawaban yang dianggap pertama itu adalah biasanya jawaban satu kata, umpamanya Mekah, Taif. Tapi karena ini keterangan panjang itu dia masih dalam rangka menjawab. Beda dengan jawaban yang sudah berhenti, umpamanya Taif, Mekah. Ya. Nah, itu. Betul Pak Dewan Hakim yang terhormat. Ya. Beliau Regu A sudah menyatakan bahwasanya suami mendapat setengah apabila mempunyai anak. Oh, diralat lagi. Jawabannya selesai. Itu jawaban yang pertama yang harus dilihat. Demikian Dewan Hakim. Belum selesai. Enggak. Jawabannya selesai apa enggak? Kalau jawabannya belum selesai. Maaf Bapak Dewan Hakim, tolong kami jangan dizalimi lagi. Terima kasih. Itu hanya saja. Oke. Setelah ada protes, ya kan, kemudian kami juga merujuk kepada peraturan panduan yang ada. Di sini akan kami bacakan soal lontaran. C. Jawaban yang dinilai dari pertanyaan lontaran adalah jawaban yang pertama. Ya kan? Memang jawaban yang pertama tadi, ya kan? Beliau menjawab apabila istri punya anak setengah bagiannya. Padahal dalam ayat yang kami baca itu setengah apabila tidak punya anak. Jadi dengan demikian dikurangi 100. Ini Pak Hakim, Kita lanjutkan untuk Maaf. tadi Pak Zaini sudah bilang itu kalau jawabannya adalah Taif dijawab Mekah. Ini jawaban panjang. Dan itu kemudian prosesnya masih berjalan Bapak. Ini macam apa ini sebenarnya, Masya Allah. Saya sudah terzalimi, saya sudah diam tadi. Ketika panjenengan sudah bilang bahwa tadi sudah jawaban tidak ada, tidak sempurna, dikasih 100. Saya sudah diam. Ini sudah, jawaban sudah lurus dan sudah benar, ternyata dikurangi lagi. Subhanallah. Terus terang, ini adalah keluar dari majelis ini tidak malah mengenakan. Ini musabaqah yang membuat hati rusak ya ini Pak. Bapak Hakim, itu tadi kalau subhanallah, itu masih proses menjawab. Dan tadi saya ingat, mohon maaf saya baca sekarang hadisnya. Yang tadi jelas salah hadisnya, jenengan benarkan menjadi 100 untuk sumber tadi. La yarithu lil muslimil kafir, itu jelas salah hadisnya. Tadi sudah diralat. Malah kasih 100. Sekarang sudah benar dikurangi 100. Ini musabaqah macam apa, Bapak, mohon maaf. Kalaulah memang Buya Raja Pak, Pak musabaqah tambah tidak mempersatukan hati ini, membuat hati kotor ini namanya.
Terpaksa saya dari Jawa Timur ngomong seperti ini. Gimana Ustaz? Ya, mohon maaf. Sebentar, Salah Pak. dibenarkan, benar disalahkan. Mohon maaf, Pak Pengamat ya. Saya rasa tidak ada satupun kita ini salah dibenarkan, benar disalahkan. Untuk bersengaja begitu tidak ada. Sengaja yang begitu itu tidak ada itu. Tidak ada tuh kamusnya. Oh, salah dibenarkan, benar disalahkan. Tinggal lagi proses kita untuk menuju itu. Itu yang kadang-kadang berliku-liku jalannya. Sebelum dimulai, tata tertib sudah dibaca oleh Bapak Ketua Dewan Ya. Hakim Ketua Majelis. Apabila soal lontaran ada ralat, maka yang dipegang adalah soal atau jawaban yang pertama. Terima kasih. Itu peraturan sudah jelas. Tinggal lagi kalimat pertama dengan ujungnya tadi itu belum lagi. Tapi mohon maaf, bagaimana dengan hadis sumber tadi? Tapi jenengan masih ngasih 100, jelas itu hadisnya salah. Ini catatan ini tidak bisa. Saya rasa itu tidak hadis itu. La yarithu lil Oh, muslimin yang itu, ya. Itu mohon maaf. Tadi Pak Hakim juga Baik, tidak saya rasa menjawab. tidak usah dibuka panjang ke belakang, nanti bisa Bukan sampai hari begitu Pak pertama juga. Hakim, ini proses berjalan. Ya. Makanya saya merasa dizolimin. Nggak apa-apa kalau panjangan sudah tanggung jawab semuanya. Terima kasih. Lanjut. Mari kita lanjutkan. Ya. Para peserta siap? Siap ya. Kita masuk kepada pertanyaan berikutnya. Jika seseorang dirawat di rumah sakit dan kesulitan untuk berwudu, kondisi sulit ini menyebabkan ia mendapat kemudahan, yaitu diperbolehkan bertayamum. Regubi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza tasa'at boqot. Dikurangi 100. Al-A'raf ayat 125. Jawabannya benar.